Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, selamat beraktivitas ya, selamat berbahagia, sukses semuanya, salam kaya rame-rame ya. Ya teman-teman, informasi yang akan kita sampaikan ini benar-benar sangat luar biasa, karena di sana kita mendapatkan satu pencerahan terkait dengan harga koin Pi Network ya, atau koin Pi kita. Cina sudah menetapkan harga konsensus di kisaran 314.159 dolar. Tetapi tentu kita harus menyikapinya dengan sangat bijak. Kita harus benar-benar menelaah apakah hal yang demikian itu adalah sesuatu yang masuk akal ataukah itu benar-benar logis. Mari kita dengarkan dulu untuk penjelasannya yang luar biasa ini ya, simak baik-baik. Halo pemirsa, apa kabar? Saat ini Pi Network sedang dalam fase Enclose Mainnet. Dari fase inilah nanti pada saat Open Mainnet harga akan terbentuk. Tetapi mengapa ada Enclose Mainnet? Kenapa tidak langsung ke Open Mainnet? Ketika Pi tidak melakukan ICO dan malah memulai dengan Enclose Mainnet, saya langsung yakin nilainya bakalan tinggi. Mengapa? Karena dalam Enclose Mainnet Pi tidak diperjualbelikan. Lalu apa hubungannya dengan nilai yang tinggi? Pi kan sudah mainnet, sudah live di blockchain sejak Desember tahun 2021. Jadi sekarang sudah hampir 1 tahun mainnet, 8 bulan. Dan transaksi peer-to-peer, barter, sudah dilakukan beberapa bulan. Ini artinya pembentukan nilai Pi sementara berlangsung, nilai Pi sudah ada. Dan trik cerdas core team adalah melarang Pi ditukar dengan fiat selama Enclose Mainnet. Ini gunanya untuk mencegah pembentukan nilai melalui jual beli Pi tanpa ICO. Larangan untuk menukar Pi dengan fiat itu untuk semua harga, mau murah atau mahal semua dilarang. Jika ada yang menawar Pi Anda dengan harga yang mahal, misalnya saja setara dengan konsensus global, itu tetap dilarang selama Enclose Mainnet. Dalam konteks pembentukan nilai Pi ini langkah yang brilian, karena grafik di blockchain belum mencatat jual beli koin, artinya sekalipun sudah mainnet para holder belum melepas koinnya. Jika wallet yang sudah migrasi terhubung blockchain, semakin banyak tapi belum ada transaksi jual beli koin, sementara aktivitas koin terpusat di barter barang jasa, maka koin dianggap memiliki nilai tetap. Jika ini terjadi dalam waktu yang cukup dan pemakaian masif, maka keinginan eksternal untuk menggunakan dan mengadopsi Pi semakin kuat. Disinilah Pi hadir dengan nilai lazim yang sudah dipakai dalam ekosistem. Tapi sekali lagi, tujuan utama Pi bukanlah jual beli koin, sekalipun nantinya kita bisa menukarnya dengan fiat dan digital money saat firewall dibuka, Open Mainnet. Fokus utama adalah barter barang dan jasa. Semakin banyak utilitas serta produk dan jasa yang dapat dibarter dengan Pi, maka semakin liquid. Jika ini terjadi selama Enclose Mainnet, percayalah saat Open Mainnet Pi tidak akan bernilai lebih rendah dengan nilai di Enclose Mainnet. Berapakah nilai Pi? 1 Pi sama dengan 314.519 dolar. Nilai dolar atau fiat ini kurang pas dipakai untuk ekosistem barter Pi barang dan jasa di Enclose Mainnet karena menggunakan konversi fiat. Pikiran orang langsung ke nilai tukar ke fiat sehingga menimbulkan ekspektasi di luar konteks dan polemik. Lagi pula tidak ada yang boleh menukar Pi dengan dolar fiat selama Enclose Mainnet, artinya nilai Pi tidak bisa dibentuk menggunakan kesetaraan dengan fiat. Lalu nilai 1 Pi setara dengan apa? 1 Pi sama dengan 50 mobil. Kayaknya pioner Cina sudah memikirkan semuanya. Transaksi 1 Pi sama dengan 50 mobil yang terjadi di Cina adalah tonggak dan proklamasi nyata tentang nilai Pi. Transaksi ini jelas membentuk nilai sejati dari 1 Pi. Artinya nilai 1 Pi telah memiliki nilai barter nyata yang sepadan dan setara dengan barang real. Kalaupun nilai 50 mobil sama atau setara dengan konsensus global, itu karena pioner Cina telah sepakat dengan nilai tersebut. Maka seluruh pioner dalam ekosistem, demi suksesnya Enclose Mainnet, selazimnya mengikuti nilai tersebut.
Melihat fakta kematangan dan kesiapan, maka komunitas Cina yang akan mendominasi transaksi selama Enclosed Mainnet. Nilai Pi yang telah disepakati tetap mereka akan bawa ke Open Mainnet, karena nilai Pi adalah domainnya komunitas bukan core team. Komunitaslah yang bertransaksi. Bagi komunitas Cina, biaya transaksi 0,01 Pi bukanlah halangan. Tapi sumbangsi bagi kematangan jaringan Pi Network lewat 3 supernode milik core team yang beroperasi selama Enclosed Mainnet karena akan menvalidasi transaksi seluruh dunia. Nanti jika Open Mainnet, maka node di setiap negara sudah live di blockchain, bisa saja biaya transaksi akan menyesuaikan. Pi Core Team tahu persis apa yang terjadi, dan hanya bisa mengatakan para pionirlah yang harus konsensus sendiri. Dan menentukan harga konsensus. Pada saat yang sama, Pi Core Team juga terus melobi dan mempresentasikan rencana dan hasil kerja Pi Network kepada pihak-pihak yang mulai mengendus harumnya keuntungan investasi di Picoin. Apabila ini berhasil, ke depan akan ada banyak perusahaan digaji pakai Pi. Belanja di Pichain Mall dan Pi Market tinggal bayar pakai Pi, beli tiket pesawat naik taksi di Pitogo, bayar uang kencing di toilet umum juga pakai Pi. Apakah di saat itu masih perlu tukar Pi ke dolar? Apakah masih perlu tahu 1 Pi itu berapa dolar? Tidak perlu, karena sudah ada harga jelas masing-masing yang ditetapkan di atas adalah sekian Pi yang harus dibayar. Inilah tujuan Pi lahir. Bitcoin dan cryptocurrency lain tidak ada yang bisa mewujudkan impian ini. Ini akan terjadi secara serentak di seluruh dunia. Si nyinyirun yang masih buta akan terkaget-kaget dan menyesalinya karena hanya install aplikasi dan klik petir saja mereka malas. Proyek ini juga bisa gagal, kalau kita semua menilai Pi terlalu rendah. Kenapa? Karena agar blockchain ini bisa jalan, kita butuh banyak komputer node yang dihidupkan 24 jam non-stop untuk proses transaksi dan penyimpanan data. Kalau orang yang hidupkan node biaya sehari $2 hanya hasilkan 0,1 Pi dan 1 Pi hanya dinilai $10, apakah node ini ada yang mau jalanin? Dan di pihak pengembang juga sama, perlu biaya operasionalnya. Jadi nilai Pi tidak akan terlalu rendah juga tidak bisa terlalu tinggi di awal mainnet tertutup ini. Sahabat pioner, Enclosed Mainnet ada untuk memastikan nilai Pi tidak rendah. Tetaplah sabar, klik petir. Ambil bagian dalam ekosistem melalui barter dengan 1 atau 2 transaksi, jaga koin Anda baik-baik dan jangan jual koin selama Enclosed Mainnet. Sekian dulu pembahasan kali ini, terima kasih, salam petir dan sampai jumpa lagi. Ya, oke teman-teman ya, cukup jelas apa yang disampaikan tadi. Bahwa yang pertama, saya ulangi sekali lagi, harumnya berinvestasi di Pi Network karena Pi adalah sempurnanya cryptocurrency, ya, atau penyempurnaan dari cryptocurrency yang telah lebih dulu, semisal Bitcoin, semisal Ethereum, semisal Cardano, semisal BNB, atau semisal Shiba Inu dan lain-lain. Jadi alangkah sayangnya, alangkah ruginya nanti ke depan jika Anda itu tidak memiliki koin Pi. Karena ini adalah kesempurnaannya cryptocurrency yang lahir di tahun 2019. Nah, jadi teman-teman, apa yang kita bahas, apa yang sama-sama kita dengarkan tadi, itu adalah bagian dari bagaimana Pi itu memberikan manfaat untuk kemaslahatan orang banyak di seluruh dunia, ya. Karena para pemegang Pi itu akan dimanjakan, akan dimudahkan dalam berurusan dalam segala macam transaksi ke depannya. Ketika kita hari ini hidup di era teknologi digital, nah Pi lahir untuk menyempurnakan semuanya. Sehingga buat teman-teman yang dulu katakanlah pernah menambang, yang dulu pernah menginstal, lalu kemudian tidak melanjutkan, atau kemudian sudah dicopot aplikasinya, sudah di-uninstall, alangkah menyesalnya pada suatu hari nanti. Anggaplah misalnya hari ini kita benar-benar masih diuji kesabaran kita dengan lambatnya atau terkesannya itu lama sekali tentang cerita Pi Network sampai hari ini. Tapi tahukah Anda, lambat pun sekiranya ini nanti bisa merubah kehidupan Anda untuk masa yang akan datang,
maka saya pikir tidak ada salahnya. Ya, lambat pun katakanlah misalnya mungkin harus 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Tapi kalau kita telah memiliki, kalau kita telah mengantongi, dan atau kita memiliki jumlah koin yang banyak misalnya, maka tentu saja kita suatu hari nanti itu akan merasakan nikmatnya ya memiliki koin Pi. Nah, jadi cukup jelas ya bahwa informasi-informasi yang berkembang, informasi yang beredar itu sebenarnya memberikan sebuah gambaran betapa ke depan Pi Network itu akan membawa kesejahteraan. Hanya saja masih banyak orang yang beranggapan negatif. Masih ada orang-orang yang berpikiran skeptis. Inilah kenapa kemudian kita meluruskannya. Ya, kita meneruskan informasi-informasi yang super luar biasa ini untuk kita paham ya, supaya konsistensi kita tetap terjaga dalam hal klik petir, dalam hal menunggu kehadiran Open Mainnet Pi Network sebagaimana yang dijelaskan. Lalu kaitannya dengan harga konsensus yang kisarannya $314.159 itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja, namanya keinginan. Ingat sekali lagi ya, namanya keinginan. Tapi kemudian jika hal itu ternyata tidak terrealisasi dan katakanlah tidak terwujud dengan harga seperti itu, saya pikir semua hanya perkara waktu. Karena koin Pi itu total supply-nya sudah terbatas. Namanya terbatas, pasti akan banyak orang yang mencari, ya, akan banyak orang yang akan menggali, akan banyak orang yang ingin memiliki. Nah, karena jumlahnya itu terbatas, maka pasti akan terjadi kelangkaan. Ketika langka, maka logikanya sudah pasti harga itu tidak murah. Nah, teman-teman semua, sangat disayangkan, sekali lagi ya, sangat disayangkan bila kalian berpikir seolah-olah Pi Network ini memang lambat, kemudian akan scam, akan begini, akan, saya pikir itu salah besar. Karena para pendirinya, core timnya, ya, atau ya katakanlah founding foundernya atau developernya itu cukup jelas. Ya, mungkin sudah berpuluh kali saya sampaikan bahwa kejelasan Pi Network itu ada pada pendirinya. Adalah wajar kalau kemudian Pi Network itu akan menjadi nomor 1 ya. Ya, akan menjadi nomor 1, bahkan ya akan melewati kepopuleran daripada Bitcoin. Karena apa? Karena komunitasnya, ya, karena entitasnya yang sedemikian luar biasa, sehingga ke depan Pi akan memiliki nilai yang pasti akan sangat tinggi, dan itu sangat liquid ya. Dan itu bisa kita bayangkan ketika nanti misalnya penduduk dunia ya mungkin semuanya akan menggunakan koin Pi. Nah, kelangkaan yang terjadi hari ini terkait dengan Pi Network ya sudah pasti ya, maksudnya akan terjadi kelangkaan sehingga orang akan berebut ya, orang akan berbondong-bondong untuk memiliki. Nah, ketika banyak orang ingin memiliki, maka yang terjadi sudah pasti harga akan sangat mahal ya. Jadi sekali lagi dalam video ini saya akan memberikan sebuah judul yang sederhana, namun ini memberikan makna yang dalam, yaitu harumnya berinvestasi di Pi Network karena Pi adalah penyempurnaan dari cryptocurrency yang lain, cryptocurrency terdahulu ya, di mana Bitcoin, Ethereum dan lain-lain itu tidak bisa ya menjadi apa yang Pi Network harapkan pada hari ini. Artinya Pi Network adalah sempurnanya cryptocurrency yang akan digunakan oleh banyak orang untuk bertransaksi ya secara online. Nah, oleh karenanya teman-teman, fokuslah ya, semangat terus, komitmen terus tetap terjaga ya. Saya pikir kita semua ingin keberhasilan bersama. Oleh karenanya, singkirkan pikiran negatif, abaikan orang-orang yang nyinyir ya, tetaplah fokus karena sukses adalah soal waktu. Jadi bahwa kesuksesan itu selalu berangkat dari yang namanya informasi. Awal dari sebuah kesuksesan adalah informasi. Nah, informasi yang barusan kita sama dengar ya, tentu saja itu memberikan sebuah pencerahan dan harapan untuk kita di masa yang akan datang. Ya teman-teman, fokus ya. Sekali lagi fokus. Demikian informasinya, luar biasa. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.